Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang membahagiakan ini Allah masih bisa menjadikan kita terkumpul dalam suasana yang aman, damai, sentosa, dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah bertema perundungan. Seperti yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim, ada 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama, radikalisme dan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Namun, masih banyak orang-orang yang mengalami hal tersebut. Mengapa? Karena kurangnya edukasi dan kesadaran diri. Perundungan berkembang dari berbagai macam faktor yang kompleks. Faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Semisal, ada orang yang bertubuh pendek, tak perlu kita sebut dia pendek. Ada orang berkulit hitam, jangan pernah sebut dia hitam. Jangan biasa merendahkan orang lain. Guyonan-guyonan yang merendahkan itu adalah bukan perilaku akhlak yang mulia, bukan perilaku orang yang mulia. Sebab guyonan yang merendahkan itu menjadikan seseorang kehilangan wibawanya, sudah tidak terhormat lagi. Seseorang yang menjadikan guyonan sebagai alat untuk merundungi orang lain sudah tidak mulia lagi di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan majemuk, perbedaan bukan suatu hal yang aneh. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa. Fitrah, orang-orang sering berkata, dalam suatu kelompok tidak mungkin ada kesamaan yang total. Baik suku, bahasa, pola pikir, skill, hobi, ataupun kebiasaan bisa menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia lain. Karenanya, kita perlu memahami perbedaan ini agar tidak mudah menjudge orang lain. Di era sekarang, bullying semakin merajalela. Di sekolah-sekolah, banyak terjadi perilaku bullying yang berujung penganiayaan. Lalu, bagaimana perilaku bullying di dunia maya? Jawabannya, seperti kita tahu, sangat amat memprihatinkan. Pelakunya semakin tak terbatas. Sebenarnya, bullying sudah ada sejak manusia pertama kali mulai hidup berkelompok, mulai saling berinteraksi satu sama lain. Kenapa? Karena manusia, menurut Al-Ghazali, memiliki daya jiwa kebinatangan atau birahi yang mencakup marah dan syahwat. Bahkan sejak zaman Nabi Adam pun bullying sudah ada. Contohnya pada kisah Qabil dan Habil. Bullying terjadi ketika tidak terjadi kesetaraan posisi dan ketidakseimbangan kekuatan. Jadi, perilaku bullying sangat menyakitkan dan terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Lalu bagaimana tanggapan Islam mengenai hal ini? Islam justru hadir untuk memberantas perilaku bullying dalam bentuk apapun. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang diolok-olok. Dan jangan pula kamu mencela dirimu sendiri." Dari ayat tersebut sudah jelas Allah melarang kita untuk mengolok-ngolok, atau yang dihina lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Jadi, hukum bullying dalam Islam adalah haram, karena termasuk sikap perilaku menyakiti hati orang lain, merusak nama baik dan harkat kemanusiaan. Semoga Allah senantiasa menjaga diri, lisan, dan jari jemari kita dari sikap perilaku menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya ucapkan. Kekurangan sudah barang pasti, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hentikan perundungan.